Shalom, selamat datang di pembahasan diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pembahasan ini, saya sendiri, Iveta Inara, akan ditemani oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom, Ivy. Shalom. Kita kekurangan satu personil, yaitu Pendeta Denny Kanajo, tapi kita menghargai kebudayaan beliau ya, dengan pakai baju khusus dari Nusa Tenggara Timur. Semoga ini dapat lebih menceriahkan suasana, jadi semangat belajar Alkitabnya, sambil kita nanti keliling-keliling daerah di Indonesia Kawasan Barat ya Pendeta ya. Semoga stok bajunya ada. Kalaupun ada yang mau sponsor, boleh gitu ya, hubungi kami untuk sponsor baju daerah. Anyway, itu bercanda. Kita akan kembali membahas pelajaran terakhir dari triwulan ketiga ini. Judul besarnya adalah Istirahat dalam Kristus, dan pelajaran ke-13 berjudul Istirahat yang Terakhir. Sebelum kita lanjut, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kira-kira Pendeta Mulyadi Tambunan, apa sih pentingnya selama satu triwulan ini kita bahas tentang istirahat terus gitu ya? Apalagi udah mau akhir tahun, mungkin orang pikir mau liburan kali ya, jadi ngomonginnya istirahat. Tapi sebenarnya pentingnya apa sih pembahasan satu triwulan ini? Ya, terima kasih. Istirahat yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita adalah istirahat secara rohaninya, bahwa kita harus menikmati kebersamaan, baik kepada keluarga, sahabat, sesama, tapi khususnya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk review singkatnya ya. Dan bagi Pendeta David Panjaitan, kira-kira dari 13 pelajaran, ada satu pelajaran-kah yang menjadi favorit pribadi atau poin yang berkesan gitu? Seperti lagu kita tidak tahu hari esok. Di tangan pencipta kita lah kita berani penuh keyakinan untuk menatap hari esok. Karena yang sering membuat kita khawatir adalah apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kalau kita berada di lengan Kristus, satu ketenangan itu akan menjadi bagian kita. Seperti lagu yang kedua, Selamat di Lengan Yesus. Yes. Dan diribaannya. Dua lagu sudah disebut ya, tapi hari ini kita tidak akan menyanyi, tapi kita mau berdoa sebelum kita lanjut membahas pelajaran ini. Boleh minta tolong Pendeta Mulyadi Tambunan untuk berdoa? Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami kembali dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Firman Tuhan pada saat ini. Pelajaran yang ke-13, istirahat terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar pelajaran ini boleh menguatkan kami untuk lebih setia, lebih dekat denganmu. Memberkati masing-masing kami Bapa, memberkati para pemirsa yang menonton daripada acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Tambunan. Dengan judul Istirahat yang Terakhir, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Salah satu alasan tadi Pendeta Mulyadi Tambunan sudah mention dan juga Pendeta David Panjaitan, salah satu alasan mengapa kita bahas istirahat di dalam Kristus karena manusia zaman sekarang sudah terlampau gelisah, khawatir tentang masa depan. Oleh karena itu di pelajaran ini kita dikasih gambaran akhirnya, biar kita nggak terlalu gelisah dan terlalu khawatir gitu ya. Kira-kira Pendeta David Panjaitan, apa sih pentingnya kita tahu akhir gitu ya, walaupun kita bukan cenayang gitu, tapi mengetahui akhir, apa dampaknya bagi kehidupan kita? Lebih tenang dong,
Lebih tenang ya. Secara umum kan manusia itu kepo, secara umum ya. Kepo itu kan sense-nya negatif ya. Iya. Tapi sense positifnya itu adalah kita selalu ingin tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena keingintahuan kita itu sebetulnya memancing kita untuk lebih semangat, lalu lebih progresif, dia maju, lalu dia lebih apa lagi ya, ada keinginan untuk mencari tahu. Jadi kalau orang udah tahu semua itu akan duduk dia. Ya, udah tahu, udah ya sama seperti di sekolah lah. Anak-anak yang IQ-nya rata-rata di atas rata-rata itu kan duduk-duduk aja, dia bengong-bengong, bikin kita sebel lihatnya. Ntar kita, waduh. Gitu. Iya, benar ya. Jadi kita ditantang untuk, bukan ditantang sih ya, kita mau ditenangkan gitu ya dari pelajaran ini. Kita tidak terlepas pelajaran ini, kita akan melihat nubuatan, karena bagaimana lagi caranya kita mengetahui masa depan kalau tidak berbalik kepada nubuatan yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Di hari Minggu, kita masuk ke dalam topik sebuah penglihatan akhir zaman. Ada paralel antara kehidupan Yohanes, murid Yesus, dan juga kita zaman ini. Katanya Yohanes, murid Yesus, waktu diterlantarkan ya di pulau, dia merasa sendirian, lelah, dan gelisah. Manusia zaman sekarang juga ada perasaan sendirian, lelah, dan gelisahnya. Apa yang membuat Yohanes semangat? Karena diberikan penglihatan oleh Tuhan mengenai akhir zaman. Apa penglihatan tersebut, Pendeta Mulyadi Tambunan? Bisa nggak kita semangat setelah kita lihat ya gambaran penglihatan tersebut? Terima kasih. Kita tahu bahwa Yohanes Kekasih ini adalah murid terakhir daripada Yesus yang hidup, ya. Dan dia divonis hukuman mati, digoreng, tetapi dia tidak mati ya. Jadi ya kalau saya kena percik minyak goreng sedikit saja saya sudah sakit gitu ya. Nah, tetapi pada saat dia dieksekusi, digoreng di kuali yang cukup besar, lalu minyak yang sangat panas, sepertinya minyak itu sepertinya air yang menyejukkan bagi dirinya. Akhirnya keputusan diambil oleh penguasa pada saat itu, dia dibuang ke Pulau Patmos, ya. Dan inilah yang mungkin ditakuti oleh setiap orang, mungkin sahabatnya, umat-umat Tuhan pada saat itu. Wah, ini sebuah kesusahan yang sangat besar ini. Dan memang, ya kalau orang dibuang, ya yang khawatir itu diri kita, ya sahabat-sahabat kita, keluarga, orang lain. Dan ternyata pada saat di Pulau Patmos ini, kekhawatiran, kesepian, ketidaknyamanan, justru di Pulau Patmos inilah dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Ya, Yohanes yang sudah tua, dalam pelajaran ini dikatakan umur yang 99 tahun, justru di Pulau Patmos ini dia bersukacita karena dia boleh kembali bertemu dengan Yesus Kristus. Ya, nah tetapi wujudnya sudah berbeda, dan disinilah kesukaannya itu, kegembiraannya itu, kesenangannya itu muncul karena Yesus kembali berkata atau bersabda kepadanya bahwa bagaimana dunia ini ya, bagaimana di akhir zaman, disinilah diberitahukan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti ya. Jadi kesusahan itu akhirnya sirna ya, setelah ada dia berbicara atau Yesus berbicara kepada siapa? Yohanes. Jadi dia tidak susah akhirnya ya, dia malah selama ini saya pikirkan setelah saya tiba di sini saya sangat menderita. Tidak, tetapi di situ dia bersukacita karena dia bertemu dengan siapa? Yesus Kristus, dan Yesus memberikan satu pelajaran atau memberikan nubuatan bahwa akan ada akhir zaman dan akan diberikan tanda-tanda itu semuanya. Terima kasih. Amin. Jadi ada happy ending
biasanya semua orang suka ya kalau cerita itu happy ending. Ada yang pasti-pasti gitu ya, ada suatu ketetapan dan janji Tuhan pada akhirnya, dan itu yang membuat Yohanes yang kekasih jadi bersukacita di tengah penderitaannya. Kalau melihat cerita Yohanes ini, saya jadi teringat film-film superhero ya. Ada yang punya kekuatan bisa melihat masa depan. Nah, secara tidak langsung orang Kristen juga punya kekuatan ini gitu ya, karena kita udah dikasih tahu masa depan apa. Tapi hidupnya tetap nggak nyaman juga gitu, walaupun kita udah tahu masa depannya, nggak tenang juga. Jadi menjawab pertanyaan di akhir dari hari Minggu, bagaimana pengetahuan masa depan ini bisa memberikan kita kenyamanan, bukan hanya teorinya aja gitu, Pendeta David Panjaitan. Karena semua orang Kristen, hampir semua ya, sudah tahu akan nubuatan ini, tapi kok hidup masih nggak nyaman juga gitu. Baik, akhir zaman ini kan zaman materialistis ya. Materialistis itu bukan seperti cewek materi, bukan itu maksudnya. Materialis itu adalah materi, sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan lain sebagainya. Semakin dekat kedatangan Yesus atau semakin dekat akhir zaman itu, sifat materialistis dari manusia itu semakin kental. Sedangkan kalau membicarakan masa depan yang ditulis dalam Alkitab itu bukan masalah materi yang utama, tapi masalah keyakinan, masalah iman. Di situ problemnya. Di satu sisi semakin mapan kehidupan seseorang, itu sifat materinya itu semakin apa? Semakin kental, semakin kuat. Nah, sementara kalau kehidupan orang tidak terlalu mapan, kehidupan dari hari ke seharinya itu bersandar kepada ya terserahlah Tuhan mau kasih apa besok, kira-kira begitu. Bukan berarti saya mau katakan kita harus selalu hidup tidak mapan, bukan itu poin saya. Karena banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya mapan, tetapi tetap mengutamakan keyakinannya terhadap apa yang terjadi di kemudian hari, kira-kira begitu yang pertama. Lalu yang kedua, ini masalah hubungan. Ya, contohnya kita bertiga di sini, lalu dengan Daniel yang ada di belakang layar, di balik layar, kita janji contohnya nanti kita rekaman jam sekian, tanggal sekian ya, hari ini tentang ini. Keyakinan kita terhadap janji itu banyak ditentukan seberapa lama kita berkomunikasi, berhubungan. Seberapa sering kita mengadakan perjanjian dan itu digenapi. Itu sangat apa? Sangat dipengaruhi. Jadi ya tadi itu, maaf kalau saya katakan ini, kalau materi semakin mapan, kan ketergantungan kita kepada yang di atas itu semakin berkurang. Ya, kita lebih mengutamakan apa? Mengutamakan kepada materi yang ada di sekitar kita. Saya sering ambil contoh seperti ini, Ivy. Maaf kalau saya katakan ini. Orang tua modern sekarang itu banyak mengikuti asuransi pendidikan untuk anak-anaknya. Ya, saya tidak anti asuransi, saya harus katakan ini. Karena saya ikut asuransi, terus terang kami harus diasuransikan, itu regulasi yang berlaku. Nah, zaman dulu ya saya dengan Pendeta Mulyadi lah, ini seumur kami, sekolah itu dibesarkan dengan ya orang tua katakan berdoalah kita, kan kira-kira begitu. Nah, kalau orang sekarang tua sekarang kan udah tenang nak, sudah Bapak asuransikan kamu. Jadi begitu berbicara nanti Tuhan akan tolong, yang mana Tuhan itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi sorry agak panjang Ivy, karena menurut saya ini penting. Jadi bukan berarti tidak boleh mapan, silahkan mapan, itu hak kita masing-masing, tetapi jangan sampai kemapanan kita itu menggeser keyakinan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena itu akan berpengaruh kepada semuanya, termasuk kepada nubuatan-nubuatan yang kita baca, kita yakini yang ditulis dalam Alkitab. Thank you. Pendeta Mulyadi, ada yang mau ditambahin dari pembahasan tadi? Iya, jadi pada dasarnya memang banyak umat Tuhan
luar biasa mengerti akan nubuatan. Tetapi dari satu sisi, mereka sebetulnya tidak siap oleh karena keinginan duniawi itu sebetulnya masih cukup tinggi ya. Ya. Ya, mengumpulkan aset-aset, mengumpulkan bahkan ya mungkin para pendeta juga masih terlena untuk itu ya. Dari satu sisi, kami tidak punya rumah, tetapi rumahnya ya ada di sana sini ya. Jadi dari satu sisi tahu nubuatan, tapi dari sisi lain tidak siap untuk kenyataan daripada nubuatan itu sendiri. Amin. Berarti penglihatan akhir itu akan dilengkapi dengan fokus hidup terhadap iman dan keyakinan, bukan materialistik, dan juga hubungan yang konstan dengan yang punya akhir dan awal gitu ya, supaya lengkap. Oke, kita ke hari Senin dengan judul Hitung Mundur. Ini ada satu pertanyaan besar segala zaman dan segala umat ya. Jadi kapan akhirnya? Kita udah capek nih ngomongin akhir nanti begini, nanti begitu. Jadi kapan? Nah, uniknya Allah tidak memberitahukan kapan, tapi dia beritahukan timeline-nya. Kayak ada peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului akhir itu. Pendeta Mulyadi Tambunan, kira-kira apa sih maksud Tuhan ya dari nggak kasih waktunya tapi dikasihnya timeline, rencananya apa? Ya, jadi murid-murid bertanya kepada Yesus dalam Matius 24 ayat 3, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Nah, jadi murid-murid sendiri bertanya kepada Yesus, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya hanya Bapa yang tahu. Namun, ya dia tidak ingin mengecewakan daripada murid ini bahwa kedatangannya itu ada tanda-tandanya. Tapi dia tidak mengatakan tanggal, bulan, dan tahun. Ya memang kita lihat sekarang ini ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang mungkin pintar membaca daripada Alkitab ini, dari ya Kejadian sampai Wahyu, melalui bahasa Greka, melalui bahasa Ibrani, ya tiba-tiba dia menentukan tanggal, bulan, dan tahun. Inilah yang tidak betul ya. Walaupun dia mempunyai iman yang kuat, padahal Yesus sendiri mengatakan anak sendiri tidak tahu ya. Jadi dia hanya memberikan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu sudah ada di dulu dan sekarang ini ya. Ya mungkin di zaman orang tua kita berbeda tanda-tanda yang sudah digenapi ya, tapi sekarang ini ya sudah ada yang pasti. Contohnya akan ada penyakit bala sampar atau katakanlah virus ya. Ini sudah ada kita ya, tetapi tergantung bagaimana kita meyakini. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Seringkali kita menyanyikan ya, datang segera, Yesus mau datang segera. Tapi kadangkala, nantilah. Itu kan hanya lagu katanya. Terima kasih. Betul sekali. Saya juga pribadi cenderung punya gaya hidup yang mepet ke deadline gitu ya. Kalau tahu deadline-nya hari Selasa, nanti hari Senin baru dikerjain seperti itu. Tapi di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan salah satu alasan mengapa Tuhan tidak memberitahukan tanggalnya, tapi memberitahukan tanda-tandanya supaya kita ada di mode siap selalu gitu ya. Kalau misalnya dikasih tahu tanggalnya, jangan-jangan kita jadi kayak kecenderungan saya itu ya, nanti-nanti aja. Nah, tadi Pendeta Mulyadi Tambunan sudah menyinggung mengenai salah satu tandanya, bagi umat zaman sekarang katanya nanti ada suatu waktu kesesakan yang besar. Itu yang akan menjadi kayak momentum bahwa, wah ini kedatangan Tuhan akan sangat-sangat dekat sekali. Tapi seberapa besar sih peristiwa tersebut, bentuknya seperti apa? Apakah seperti yang tadi Pendeta Tambunan katakan, COVID-19 ya, orang pikir ini udah jadi kesesakan besarnya juga, karena emang hidup sesak juga ya, bukan cuma nafasnya aja, tapi ekonomi dan lain-lain karena keadaan sekarang. Nah, Pendeta David Panjaitan, kalau ditanya kesesakan besar ini, itu seperti apa dan kita bersiapnya seperti apa juga? Kesesakan besar ya seperti sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini
kesesakan pertama dan terakhir, kan tidak. Ya. 98 seluruh dunia masalah. Iya. Sebelum Ekonomi. itu kalau kita baca sejarah ya tahun 60-an di Amerika juga bermasalah. Bahkan saya baru baca breaking news tadi, ya benar tidaknya breaking news itu ya dialah yang ini ada masalah ekonomi di Amerika sekarang katanya. Sampai mereka pergi ke China apa segala macam saya tidak tahu. Nah, yang sejak saya masih anak-anak ada masalah ekonomi malah lebih berat dulu bandingkan sekarang. Dulu pengalaman kami di rumah makan mie instan satu mie instan bagi 2 sama adik. Gitu susahnya. Sekarang terbalik. Sendiri bisa beli 1 kotak. Apa itu dibilang kesesakan? Tidak juga kan gitu. Kalau dibilang sekarang kesesakan. Ya, kalau dibilang sekarang COVID menderita tidak juga, justru sebagian orang bertambah income-nya. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita merujuk kepada Matius pasal 24, kita sering fokus kepada tandanya. Fokus kepada timeline-nya. Sebetulnya apa yang dibicarakan dalam Matius 24-25 itu adalah ready or not. Nah, kan begitu, ready or not. Di situ masalahnya. Saya tertarik dengan cerita 10 anak gadis itu, 10 anak darah itu, yang 5 bijaksana dan 5 bodoh. Saya akan summary dari kedua kelompok itu. Sama-sama dengar pekabaran kedatangannya, sama-sama punya lentera, sama-sama punya minyak, sama-sama capek nunggu, sama-sama ketiduran, sama-sama bangun setelah dengar amaran itu kan. Nah, perbedaannya adalah yang satu bawa cadangan, yang satu tidak bawa cadangan, tapi akhirnya yang satu tidak bawa cadangan dapat cadangannya. Kan dapat, mereka kan pergi nyari, lalu balik lagi, udah terlambat. Artinya apa? Mereka dua kelompok ini sama-sama melihat timeline itu. Mereka sama-sama mengikuti countdown itu, hitungan mundur itu. Masalahnya adalah satu kelompok fokus kepada timeline dengan countdown, satu kelompok fokus kepada kesiapan. Jadi kalau saya bisa pinjam ilustrasi seorang coach olahraga, coach akan katakan begini, yang penting kalian siap. Biasanya lawan kita itu akan lakukan seperti ini. Tapi coach tidak pernah katakan nanti di detik sekian mereka akan lakukan seperti tidak. Tapi coach katakan, pelatih kita katakan, pelatih olahraga itu katakan, nanti mereka akan lakukan seperti itu. Cuman nggak tahu kapan, tapi pasti akan mereka lakukan. Nah, bersiaplah. Kalau itu ada, serang. Kita seharusnya di satu sisi ya, sebagai atlet, makanya Rasul Paulus katakan apa? Kita tuh atlet berlari, kan kira-kira begitu. Iya. Jadi, bagi orang yang dulu, untuk orang tua saya, yang sudah meninggal sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, masa kesusahan itu zamannya dia, masuk anak-anak. Karena dia yatim piatu kan. Tapi orang zaman sekarang bilang, sekarang paling susah. Kenapa? COVID-19. Ya itu semua benar, tapi kembali fokusnya bukan kepada science of the times-nya, fokusnya bukan, fokus utama ya, itu perlu diperhatikan. Fokus utamanya bukan kepada timeline-nya, bukan kepada countdown-nya, fokus utamanya adalah kepada ready or not. Amin, betul sekali. Dan bulan lalu kan dunia kita mengadakan Olimpiade ya, jadi saya banyak baca koran, mereka bilang untuk Olimpiade diundur 1 tahun itu merupakan penderitaan bagi atlet, karena mereka kan udah harus siap terus ya, tapi ditunda lagi berarti ya latihan lagi tiap hari lagi gitu untuk satu hal yang tertunda. Tapi mereka bilang nggak masalah sih sebenarnya tanggalnya, cuman mentalnya aja harus dikuatin berarti 1 tahun lagi. Yang menang itu adalah mereka yang mempunyai mental juara. Yes. Ya. Betul. Siap jadi, mereka. Mau diundur berapa lama pun siap gitu mentalnya. Amin. Pendeta Mulya di Tambunan, ada tambahan nggak mengenai
jebakan nubuatan bagi orang-orang yang paham nubuatan, tapi seperti yang Pendeta David bilang, jadi salah fokusnya, akhirnya berantem lah. Bukan COVID-19, kesesakan kita nanti, masih nanti. Bukan sekarang, tapi ini. Apa Pendeta nasihat lah ya, supaya kita tidak terjebak dalam jebakan nubuatan tersebut? Ya, jadi yang jelas adalah bahwa setiap peristiwa-peristiwa itu, ya, mari kita selalu berfokus kepada Alkitab, ya. Lalu kita harus selalu berfokus kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita sudah berfokus kepada apa yang kita pelajari dari dunia teknologi atau apa kata orang, maka kita akan gagal untuk itu. Karena kita lihat banyak umat-umat Tuhan, dia pelajari daripada teknologi ini dengan membaca, oh ini kehidupan, oh begini ini katanya. Akhirnya ya mereka mengambil kesimpulan yang salah, ya. Tidak lagi berfokus kepada keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita. Fokus pada keselamatan. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Siap Melaksanakan Instruksi. Kita tahu bahwa nubuatan-nubuatan ini adalah peristiwa yang besar-besar. Jadi orang bertanya, ya saya mengikut aja deh, kalau terjadi ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Apalah andil saya dalam nubuatan ini gitu ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ada andil kita, ya kan? Apa itu andilnya, Pendeta David Panjaitan, silakan. Baik, boleh sekali lagi Ivy karena agak terganggu sedikit. Ya, jadi peran kita dalam peristiwa akhir zaman ini apa? Apakah kita hanya tunggu-tunggu aja ya, kalau terjadi, enggak, siapalah saya ini, ya kan, gitu. Oke. Ini pertanyaan yang menarik ini kan. Ada sebutan berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Iya. Nah, kan begitu. Nah, sama seperti ilustrasi atlet tadi. Kalau mereka suruh nunggu, itu bosan mereka. Tetapi, seorang pelatih yang baik akan katakan, oke, waktu itu akan mundur. Nah, menunggu waktu yang sudah ditetapkan, kita harus melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu adalah satu, untuk mengisi waktu, kedua, untuk melatih kesiapan kita, mental juara kita. Untuk melatih mental juara kita. Karena 10 anak darah itu kan hanya 5 orang yang punya mental juara. Ya, persiapan. Nah, kalau saya ingat dulu salah seorang legenda tinju dunia kelas berat itu kan Mike Tyson. Kalau dia mau bertanding 13 ronde, paling tidak dia latihan itu 100 ronde. Wah, itu nggak ngerti lagi. Banyak, hanya 13 ronde, tapi dia harus latihan 100 ronde. Artinya apa? Kesiapan mental. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa sih instruksi di Alkitab itu? Nah, kan gitu. Kalau kita merujuk kepada Matius pasal 28, pergilah, ajarlah, lalu pergilah, baptislah, ajarlah, lalu apa yang diajarkan, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kira-kira itu aja. Amin. Itu dari Matius 28 ya. Kalau dari Wahyu 14, kira-kira instruksinya apa, Pendeta Mulyadi Tambunan? Dan apa hubungannya dengan pelajaran kita ya tentang istirahat? Apakah hari Sabatnya? Apakah kematiannya? Silakan, Pendeta. Ya, jadi dalam buku Wahyu 14 ada 3 pekabaran malaikat yang ketiga ya. Ada pekabaran 3 malaikat, yaitu Injil yang kekal ya, kemudian sudah rublah Babel, dan yang ketiga adalah penghakiman ya. Jadi inilah yang perlu kita beritakan kepada orang lain, bahwa ada Injil yang kekal. Injil yang kekal itu apa? Injil yang betul-betul bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Ya. Jadi bagaimana? Apakah Yesus yang mana? Karena banyak sekarang yang mengajarkan, oh kami Yesus yang ini. Oh, Yesus yang mengajarkan ini. Ya, padahal sumber daripada ajaran daripada Yesus adalah dari Alkitab ini ya. Bukan, tidak ada perbedaan Alkitab. Nah, makanya Injil yang kekal itu adalah
bahwa Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi inilah yang harus kita beritakan. Tidak, ya, kita harus melaksanakan daripada perintah Tuhan sesuai dengan Matius 28 yang sudah diberikan oleh Pendeta Panjaitan tadi. Nah, yang penting bagi kita adalah di saat kita sudah menerima daripada Yesus Kristus itu, kita harus bagikan kepada sesama, kepada orang lain, atau kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kalau nunggu sendiri itu nggak seru ya, tapi kalau nunggunya bareng-bareng gitu ya, sambil ceritain ke orang lain, mungkin itu akan membuat kita lebih positif dan berpengharapan terhadap akhir dari segalanya. Jadi kalau ditanya apa hubungannya istirahat dengan Wahyu 14, ada di Pekabaran Malaikat yang pertama ya, karena hari Sabat juga dimention di situ mengenai hari istirahat Tuhan. Kita ke hari Rabu dengan judul Istirahat dengan Tenang. Kalau tadi adalah istirahat hari Sabat yang dimention, sekarang kita ke istirahat sementara alias kematian. Dan katanya pengharapan mengenai istirahat yang sementara ini bukan hanya bagi orang yang tahu mengenai kebenaran itu, tapi untuk semua orang gitu ya. Tapi sayangnya tidak semua orang tahu, makanya kalau ada seseorang yang meninggal yang kita kasihi, selalu kita katakan semoga dia beristirahat dengan tenang dan lain-lain. Jadi apa yang mau kita apa manfaatnya kita memberitakan kebenaran mengenai kematian atau istirahat yang sementara ini kepada orang lain? Cukup aja lah saya yang tahu gitu ya, biar saya berpengharapan, tapi kenapa harus juga diberitakan kepada orang lain? Pendeta David Panjaitan. Salah satu sifat manusia setelah jatuh ke dalam dosa itu adalah egois. Memikirkan diri sendiri. Lalu curigaan, selalu berpikir negatif, akhir-akhir seperti itulah. Lalu yang kedua, salah satu sifat anak-anak yang kekanak-kanakan adalah egois, selalu memikirkan diri sendiri, kan begitu. Jadi, kenapa kita harus ceritakan kepada orang lain? Setelah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia kan disebut lahir kembali sebagai ciptaan baru. Artinya, pada waktu kita berbagi dengan orang lain, itu menunjukkan satu, kita melatih diri untuk dewasa secara rohani. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Kenapa saya katakan demikian? Saya tahu Ivy punya keponakan. Anak keponakan lah ya, anak dari saudara ya. Kalau Ivy lihat mamanya, ajarkan anaknya. Kalau ada tamu, kasih tangan manis kan gitu. Mamanya melatih anaknya untuk memberi kan gitu. Nanti Ivy perhatikan, setelah anak itu SMP atau SMA, anak itu sudah biasa memberi, mamanya terbalik. Kenapa kasih sama orang lain? Itu kan untuk kamu. Terbalik kan. Jadi, kenapa berbagi kepada orang lain? Satu, melatih diri supaya dewasa. Kedua, menunjukkan bahwa orang itu sudah dewasa. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang akan masuk dalam kerajaan sorga yang mementingkan dirinya sendiri. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ciri-ciri orang akhir zaman, cinta diri kan? Bukan seperti yang dikatakan di buku Injil, kasihilah orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu beda. Itu kualitas daripada mencintai orang lain, itu quality. Artinya kalau saya senang diperhatikan, berarti orang lain pun senang diperhatikan. Kira-kira begitu kan. Jadi itu sama dengan hukum tanda. Tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah, Rasul Paulus Timotius, saya lupa itu, paling tidak di rombongan itu, tulisan surat-surat itu, bahwa ciri orang-orang di akhir zaman itu adalah cinta diri, memikirkan diri sendiri. Jadi, kenapa perlu berbagi? Ya tadi itu, melatih diri untuk dewasa dan menunjukkan bahwa kita sudah dewasa secara rohani.
Nah, apa yang dibagikan bukan hanya masalah kematian, banyak. Nah, yang dalam hal ini yang dibicarakan adalah masalah apa? Kematian. Yes. Dan salah satu hal yang akan dibagikan adalah bahwa bagi orang Kristen, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Wah, ini susah diterima banyak orang ya, karena yang sudah pernah mengalami yang namanya ditinggalkan orang yang dikasihi itu katanya rasanya dunia gelap gitu ya, seakan mau runtuh dan lain-lain. Tapi apa jadinya? Apa yang mau disoroti dari kata kematian hanyalah perkara kecil saja? Pendeta mulai di Tambunan. Saya seringkali mendengarkan di saat ada kematian, lalu ada kata-kata penghiburan, lalu orang tersebut mengatakan, ya kita bersyukur bahwa Bapak ini sudah berada di sorga katanya. Ya, tapi dari satu sisi lain dia mendengarkan itu, dia mengungkapkan itu, dia menangis sangat, menjerit ya, bahkan sampai pingsan-pingsan ya. Nah, jadi bagi kita sebagai orang Kristen yang menuruti akan firman Tuhan ini, ya kematian itu adalah sebuah kematian yang ya biasa ya. Artinya masalah kecil ya, masalah kecil yang dimaksud adalah bahwa kalau kita memang berada dalam Kristus, maka Tuhan akan bangkitkan kita. Mau dimanapun jasad kita, ya mau ditelan ikan hiu, mau ya terbakar di udara, tidak kelihatan lagi tubuh kita ini, ya kecil sekali itu bagi kuasa Tuhan. Di saat Yesus akan datang, maka kita akan dibangkitkan. Jadi inilah pengharapan yang terbesar yang dimiliki oleh siapa? Orang-orang pengikut Yesus. Amin. Dan mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita ke hari Kamis, ini di bawah dikatakan, ada perlunya persiapan untuk kematian, kapanpun itu datang. Apa yang perlu dipersiapkan? Apakah lahannya atau apa namanya yang asuransi jiwa gitu ya, biar udah ada pelayanannya dan lain-lain. Sebagai orang Kristen, apa persiapan kita untuk mati? Pendeta David, silakan. Waduh, pertanyaannya yang mengerikan juga nih. Oh ya, sebelum menanggapi itu, Ivy, saya mau tambahkan yang tadi, bukan dikatakan Rasul Paulus, tapi Timotius ya. Itu 2 Timotius 3 ayat 2 itu. Saya barusan search biar jangan salah alamat nanti. Oke. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Tadi Ivy sudah sebutkan ya, perlu dong di mana nanti kuburannya, kan kira-kira begitu. Lah, perlu dong ada juga ya tabungan kecil-kecilan lah untuk keluarga yang ditinggalkan, kan kira-kira begitu. Seperti saya katakan tadi, kami regulasinya harus diasuransikan, mana tahu ada kecelakaan apa segala macam, tentu istri, keluarga, anak tidak mengalami kesusahan secara finansial. Nah, yang menjadi penting adalah apakah kita ada jaminan mendapatkan kebangkitan setelah kematian. Itu yang jadi penting. Kan itu. Lalu mungkin orang jarang bertanya, kenapa sih kita disuruh berdoa sebelum tidur? Kenapa sih kita disuruh berdoa setelah bangun tidur? Kenapa sih kita selalu disuruh berdoa sebelum makan? Untuk apa ya, kira-kira begitu. Nah, doa itu kan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, kenapa kita disuruh doa sebelum tidur? Kita kan tidak tahu apakah kita bangun lagi atau tidak. Kan kira-kira begitu. Artinya, persiapan apakah yang harus kita lakukan sebelum kita mengalami kematian? Pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga dengan baik. Itu poin yang paling utama. Itu untuk kepentingan kita, yang orang yang akan menghadapi kematian. Nah, yang Ivy katakan tadi, yang saya katakan juga itu untuk kepentingan orang yang akan kita tinggalkan, kan kira-kira seperti itu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu contoh orang yang siap menghadapi kematian itu adalah salah satu penjahat yang ada di samping Yesus. Dia udah siap menghadapi kematian, karena sudah di kayu salib kan, tinggal nunggu mati doang. Iya. Apa dia bilang? Tuhan, ingat kalau kamu datang ya,
Dan jaminan itu menjadi bagian Yesus, menjadi bagian dia disampaikan oleh Yesus maksud saya. Iya. Hari ini kukatakan kepadamu, kamu akan masuk surga. Jadi itu persiapan yang paling utama menurut yang saya mengerti. Yes, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Kita ke hari Kamis dengan judul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini katanya ada perbedaan senantiasa dan selalu. Jadi orang Kristen ya kita realistis aja gitu ya, nggak mungkin selalu bersukacita. Tapi apa maknanya ketika firman Tuhan mengatakan nggak perlu selalu, tapi senantiasa gitu. Pendeta Mulyadi Tambunan, apa maknanya itu? Ya. Jadi sebagai orang Kristen, bagaimana kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Ya, pada saat kematian terjadi dalam keluarga kita, anak mungkin ya masih kecil atau anak kita masih remaja, lalu mereka beristirahat. Nah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita harus menderita? Apakah kita harus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Saya kan sudah setia kepadamu. Saya kan sudah melakukan perintahmu. Kenapa anak saya engkau biarkan menderita bahkan sampai kepada kematian? Nah, inilah sebagai orang Kristen bersukacita di dalam Tuhan maksudnya adalah apapun problemanya, apapun masalah yang paling pelik, paling besar yang kita hadapi, kita harus bersukacita, ya. Karena inilah keinginan Tuhan kepada kita. Tapi kadangkala sukacita kita itu hanya kita tunjukkan mungkin pada saat-saat tertentu. Ya, mungkin dapat uang, ya uang yang banyak baru bersukacita, atau mungkin naik jabatan baru bersukacita, atau pada saat dapat lotre baru kita bersukacita, ya. Ya, memang seringkali umat-umat Tuhan ini mengajak atau meminta pendeta ini, oh pendeta tolonglah aku, ya, doakan dulu saya, karena saya lagi ada problema, ada tantangan dan lain sebagainya. Tapi giliran ada sukacitanya, ya belum tentu diajak untuk apa? Untuk berdoa. Jadi, ya artinya di situ adalah lebih banyak orang mungkin bersukacita itu pada saat ada sesuatu yang baik. Tapi pada saat sesuatu yang tidak baik, dia tidak bersukacita ya. Dia mungkin menderita untuk itu. Nah, apapun masalah kita, apakah itu berat atau ringan, marilah kita tetap senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Amin. Pertanyaan terakhir sebelum kita kesimpulan, di hari Kamis di bawah itu ada istilah Tuhan sudah dekat. Bagi orang Kristen, kata Tuhan sudah dekat, apa ya makna pribadinya? Apakah kedatangan Tuhan yang sudah dekat dan akhir dunia sudah akan selesai, atau Tuhan dekat dengan saya pribadi gitu? Bagi Pendeta David Panjaitan, apa maksudnya dari istilah Tuhan sudah dekat? Baik, itu bermakna ganda ya. Banyaklah multi tafsir lah untuk pengertian itu. Jadi bagi orang-orang yang merasa kesepian, pernyataan itu bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Kalau buku Mazmur katakan dia ada di sebelah kanan kita. Lalu secara umum kita kenal dengan sebutan Immanuel, Allah menyertai kita, bagi orang-orang yang merasa kesepian, sendiri, lonely dan sebagainya. Bagi orang-orang yang rindu menunggu kedatangannya, akan terasa dekat kalau kita sibuk dengan kesibukan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sama seperti kita kerja di kantor atau di sekolah, banyak yang kita kerjakan, udah jam pulang kantor, atau jam pulang sekolah. Nah, sementara kalau orang-orang yang nggak punya kerjaan, terus lihat jam, lama banget sih, akhir-akhir begitu. Nah, bagi orang-orang yang akan mengalami kematian, atau bagi orang-orang yang sudah mati, mati itu kan sama dengan tidur. Kita tidak tahu kapan pagi datang, waktu kita tidur, tapi tiba-tiba, udah pagi ya. Kita nggak tahu bahwa kita tidur itu paling tidak sudah 8 jam, kita nggak tahu. Karena memang kita bagi orang-orang yang mengalami kematian, ya Tuhan dekat itu seperti orang itu tidur, tiba-tiba bangun. Kan kira-kira begitu. Nah,
saya kegabungkan antara orang-orang yang mati dengan orang-orang yang ditinggalkan, itu akan dekat. Satu, kalau orang yang ditinggalkan itu aktif dengan kegiatannya, lalu orang yang mati itu ya kita yakin bahwa dia akan dibangunkan, itu akan dekat. Artinya apa? Pertemuan itu akan dekat. Pertemuan kita dengan orang yang kita cintai yang sudah meninggal, dan juga pertemuan dengan Tuhan kita itu. Jadi terlepas dari kita gelisah atau tidak, kita hidup atau mati, Tuhan selalu dekat gitu ya, dalam arti apapun. Mungkin itu yang akan menjadi poin kita pada pelajaran minggu ini, karena Tuhan itu dekat, makanya kita bisa tenang ya, percaya kepadanya. Sebagai kesimpulan dari Pendeta Mulya di Tambunan, kira-kira bagi orang yang gelisah, khawatir, susah di dalam kehidupan kita sekarang ini, mengetahui bahwa akan ada akhir dari semuanya, itu pengharapannya seperti apa tuh ya, Pendeta? Ya, jadi kegelisahan manusia sekarang ini ya memang wajar, tetapi jangan lupa bahwa ada saatnya kegelisahan itu tidak akan berlaku ya. Karena sesuatu yang lebih baik itu sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya ya, tergantung bagaimana kita mengimaninya ya. Akan ada istirahat yang lebih damai lagi ya, yang sudah disiapkan oleh Tuhan nantinya, yaitu surga yang sudah kita rindukan. Amin. Kalau dari Pendeta David Panjaitan ada closing statement lagi? Ya, closing statement saya lagu tadi itu. Di tangan Kristus, kehidupan kita, masa depan kita terjamin. Jadi nggak usah resah. Nggak usah resah. Kenapa saya kata demikian? Saya mau tambahkan tadi, persiapan apakah yang harus kita lakukan menjelang menghadapi kematian? Jangan terlalu banyak simpenan deh. Bagi ya. Ya, karena kan nanti, maksud saya gini, memang tadi saya katakan bahwa perlu ada persiapan buat keluarga yang kita tinggalkan, itu perlu. Tetapi jangan sampai yang kita simpan itu membuat kita jadi susah untuk menghadapi kematian itu, kan gitu. Padahal kan kematian kita tidak tahu kapan datang. Itu closing statement saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kembali lagi Pendeta David Panjaitan, boleh tolong berdoa buat kita. Baik, kita berdoa. Terima kasih kembali Tuhan karena penyertaan-Mu telah menjadi bagian kami, khususnya di diskusi Sekolah Sabat ini Tuhan. Biarlah yang kami perbincangkan akan menambah pengetahuan kami, pemirsa, dan juga mempersiapkan kami dan pemirsa untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan mereka. Kami akan berpisah, pertemukan kami sekali waktu, dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mulya di Tambunan dan juga Pendeta David Panjaitan. Kita akan bertemu kembali di kuartal berikutnya ya. Kira-kira judulnya apa nih? Saya belum dapat bukunya. Bisa dibocorin nggak Pendeta Mulya di Tambunan? Kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Oke, kita akan membahas Kitab Ulangan dan aplikasinya terhadap zaman now, gitu ya, sesuai judulnya. Baiklah, pemirsa sekalian, terima kasih sudah bersama dengan kami kurang lebih 50 menit ke belakang ya. Jika ada saran dan juga kira-kira triwulan depan mau bagaimana formatnya ataupun pembahasannya seperti apa, kami akan terima, akan dipertimbangkan, dan semoga akan menambah kualitas dan menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, Tuhan memberkati kita semua, sampai kita jumpa lagi.